Dengan diundangnya Felix Xiao dalam satu pengajian untuk memberikan ceramahnya pada BUMN, itu bertanda buruk bagi bangsa ini, karena BUMN adalah salah satu lembaga di bawah naungan pemerintah. Dan saya kira Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN harus menindak dengan tegas anggotanya di bawah yang berani mendatangkan Ustaz HTI. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Pelangi Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, ada flyer yang beredar di media sosial dan itu juga sudah di-up oleh KBN Nusantara, di mana flyer itu terjadwal bahwa Felix Xiao akan diundang berbicara sebagai penceramah di salah satu masjid BUMN yang saya kira ini PLN. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, terutama orang-orang yang selama ini meneriakkan anti radikalis. Tentu kalau kita bicara anti radikalis, kita bicara dulu dalam konsepsi bernegara. Presiden Republik Indonesia sudah dengan tegas melarang HTI di Indonesia, begitupun juga dengan FPI. Felix Xiao ini adalah salah satu pentolang FPI yang getol mengkampanyekan soal berdirinya negara khilafah. Artinya apa? Felix Xiao ini salah satu kategori ustaz yang menyebarluaskan propaganda khilafah selama ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan jelas-jelas kita sudah memiliki Pancasila sebagai landasan dasar negara kita. Artinya apa? Dengan diundangnya Felix Xiao dalam satu pengajian untuk memberikan ceramahnya pada BUMN, itu bertanda buruk bagi bangsa ini, karena BUMN adalah salah satu lembaga di bawah naungan pemerintah. Dan saya kira Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN harus menindak dengan tegas anggotanya di bawah yang berani mendatangkan Ustaz HTI ini menjadi penceramah di masjidnya. Terlepas apakah dia tahu bahwa Felix Xiao ini adalah aktivis HTI atau tidak, tetapi kemudian menjadi tidak masuk akal kalau kita saja yang masyarakat biasa ini tahu bahwa Felix Xiao ini adalah salah satu pentolang ex-HTI yang selama ini keluar-keluar ingin mendirikan negara khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya kira itu viral pidatonya, terutama pada tahun 2007 yang lalu di GBK Bung Karno yang disiarkan langsung waktu itu oleh TVRI pada saat Pak SBY menjadi presiden. Apakah itu kita lupa semua? Oleh karena itu persoalan ini mesti disikapi oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Tidak boleh Pak Erick Thohir menutup mata dengan kejadian ini. Kalau benar bahwa tanggal 30 itu Felix Xiao akan diundang di sana, seharusnya acara atau kedatangan Felix Xiao ini dibubarkan atau digagalkan. Karena kalau tidak, berarti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Said Akil Siraj selama ini, bahwa BUMN adalah salah satu tempat di mana mereka semua hidup membangun pundi-pundi keuangannya, itu adalah sesuatu yang real dengan adanya kejadian ini, karena ini bagian daripada konfirmasi dari apa yang pernah dinyatakan oleh Pak Kiai Haji Said Akil Siraj. Dan memang kita tahu bagaimana BUMN selama ini. Oleh karena itu sekali lagi saya minta kepada Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN menindak siapapun anggotanya, apakah panitia yang ada di sana tahu atau tidak. Tapi omong kosong kalau dia tidak tahu bahwa Felix Xiao ini adalah pentolang HTI, kecuali memang temannya. Kalau temannya ya pasti dia akan datangkan. Berarti kalau demikian sampai hari ini BUMN kita masih tersusupi.
Yang saya mau sampaikan bahwa ternyata kemudian apa yang dikampanyekan oleh Pak Jokowi terkait soal Indonesia ini betul-betul supaya dihindarkan dari yang namanya radikalisme. Keberanian Pak Jokowi menunjukkan itu dengan membukukan HTI dan FPI. Ternyata ini tidak merata pemahamannya sampai pada lembaga-lembaga dan mungkin sampai pada pemerintah level bawah. Masa sekelas BUMN kalah dengan kepala desa yang ada di Pamekasan yang berani menutup masjid karena di sana diisi oleh Wahabi. Jadi Pak Erick Thohir saya kira memang harus tegas. Apalagi Pak Erick Thohir kita tahu hari ini beliau adalah salah satu kader Banser yang memang betul-betul kader bersertifikat yang mengikuti di Klasar. Tentu tahu dong bagaimana bahayanya ini yang namanya HTI. Jadi sekali lagi saya berharap pada seluruh BUMN yang ada untuk mengevaluasi diri dan menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa tidak boleh lagi mengisi pengajiannya dengan ustaz-ustaz yang berpaham Salafi Wahabi, terutama yang kita tahu bahwa mereka memiliki agenda untuk mengganti Pancasila dengan sistem khilaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airi harga mati antara milik kita.